Oke, soal pertama yang bakalan kita bahas hari ini tentang diskon ya. Losa bakalan kasih 3 jenis soal. Bentar, yang pertama jangan ini dulu. Tentang diskon ada 3 jenis soal. Pertama, kayak gini. The market price of a folding table at a hypermarket is $45. The hypermarket gives a 12% discount during a sale. Jadi, market price itu harga apa ya? Harga sebelum diskon atau setelah diskon? Kalau sebelum diskon, tolong klik pohon kuning. Kalau setelah diskon, klik pohon merah. Market price itu harga sebelum diskon atau setelah diskon. Kalau sebelum, klik pohon kuning. Kalau setelah, klik pohon merah. Oke, betul ya. Jadi market price itu harga awal atau harga aslinya. Jadi ini adalah harga sebelum diskon. Nah, hypermarket tersebut memberikan diskon sebesar 12% selama sale ya. Lagi ada sale, jadi dia kasih diskon 12%. Find the sale price. Jadi tentukan harga jualnya setelah diskon. Sale price itu setelah diskonnya ya. Oke, lalu saya coba minta kalian dulu yang kerjakan, nanti habis itu kita bahas ya. 3 menit aja cukup kan? Silakan dimulai. Arisan komanya pakai titik. Oh iya, oke, sudah diganti. Ada yang salah nggak ya? Coba diteliti lagi ya jawabannya ya.
Oke, eh, kita cek jawabannya ya. Jawaban yang betul adalah 39,6. Oh iya, nanti besok kerjainnya pakai kalkulator nggak apa-apa ya. Dan sekarang juga kalau kalian mau siapin kalkulator silahkan. Nah, cara yang pertama ini boleh nih dikurangin dulu sama 12%, jadi 88%. Kenapa dikurangin? Ini diskonnya, ini sale price-nya. Tapi dalam bentuk persentase. Nah, sehingga untuk cari sale price-nya kita tinggal kaliin 88% dikali 45. Hasilnya adalah 39,6. Oke. Untuk soal ini saya rasa kita nggak perlu penjelasan ya. Biasanya nggak salah kalau jawab soal kayak gini. Yang salah itu adalah yang kebalikan biasanya. Oke, saya lanjut dulu ke yang cari persentase. Soal yang kedua ya. Tapi kalau kalian ada yang mau ditanyakan, silahkan raise hand aja. Nih. A watch priced at $160 is sold for $100. Find the percentage discount. Jadi harga suatu jam tangan itu biasanya $160. Sekarang dia dijual dengan harga $100. Find the percentage discount. Tentukan berapakah persentasenya. Saya kasih ke kalian dulu. Saya kasih waktu 4 menit. Mungkin perlu mikir lebih lama dari yang tadi. Silakan dicoba. Jangan lupa untuk soal ini tentukan yang mana yang 100%, yang mana yang bukan 100%. Ya, Lucia betul. Harrison yang ditanya diskonnya ya. Perut Lose bunyi-bunyi. Kedengeran nggak di kalian? Tuh bunyi lagi. Felicia yang ditanya bukan 100-nya tapi percentage diskonnya ya. Diskonnya berapa sih?
Ingat yang ditanya diskon ya, bukan sale ya. Oke. Ya, jawaban yang tepat adalah 37,5%. Nah, kita coba pakai caranya Nicholas ya. Niko boleh jelasin nggak caranya Nicholas gimana? Ya, gimana Niko? Jadi dapat 60-nya itu 60 kan diskonnya. Jadi dapat 160 jadi 100 ya. Jadi 60 per 160 itu original price-nya dikali 100%. Oke. Diskonnya dibagi originalnya dikali 100%, nanti dapat 37,5% ya. Oke, Sheshe Nicholas. Nah, cara yang paling mudah menurut Osa cara ini sih. Karena kalau kita pakai perbandingan yang 160, tadi Losa ada lihat caranya Gwen mungkin ya. Tapi sebelum caranya Gwen, Losa coba jelasin lagi cara yang dipakai Nicholas. Kalau kita mau mencari percentage sesuatu, misalnya kita mau cari percentage diskon, kalau mau cari percentage diskon berarti diskonnya berapa dolar, kita bagi sama original price-nya. Original price dikaliin 100%. Nah, itu kalau kita mau cari persentase diskon, persen diskon. Ini sebenarnya udah kita pelajarin di bagian 8.1. Waktu itu kalau nggak salah ada di tugas kalian juga, express the number of students who learn theater as percentage of the number who learns music. Seingat Losa ada soal ini nih, who learn music. Nah, kalau kita mau mencari persentase dari teater terhadap musik, maka kita tinggal bikin perbandingan teater per musik dikali 100% gitu. Begitu juga dengan diskon. Kalau kita mau mencari percentage diskon, kalau diskon itu kan kita bandingkannya terhadap original price. Maka diskon dibagi sama original price dikali 100%. Atau kalau seandainya yang ditanya adalah persentase untung. Untung berarti profit ya. Persentase profit, misalnya yang ditanya adalah persentase profit, maka profitnya berapa besar? Profit dibagi sama original price-nya dikali sama 100%. Itu kalau kita mau cari percentage. Terus misalnya kalau loss berarti persen loss sama dengan loss per original price-nya dikali 100%. Atau misalnya percentage increase, persen increase-nya. Kita mau cari percentage increase, berarti kita lihat increase-nya berapa besar, kita banding sama original number-nya. Ini increase, sorry ya. Bagi sama original number dikali 100%. Gitu sih. Jadi kita bandingkan sama original terus kali 100%. Itu kalau mau mencari suatu persentase. Oke, coba bagi yang bingung tadi ngerjainnya gimana cara nyari persentase, coba dicatat yang ini ya. Lalu selanjutnya bisa juga pakai caranya Gwen kayak gini.
Tapi sama aja ya. Tapi kalau Gwen ini dia cari persentase dari sold-nya dulu. Sold price jadi 62,5 lalu dikurangin sama 100% jadinya 37,5. Oke. Oke, ada yang mau bertanya nggak? Kalau tidak ada yang mau bertanya, kita lanjut ya. Jangan malu kalau mau bertanya, kan itu kan alasan kalian ikut tutor biar lebih paham kan. Jadi kalau nggak ngerti ditanyain aja. Langsung mulai yang ketiga ya, soal ketiga. Open from class courseware. Salah, maaf. Nih, a sculpture is sold for $533 after a discount of 18%. Jadi sebuah sculpture dijual dengan harga $533 setelah diskon 18%. Ingat ya, $533 itu setelah diskon 18%. Yang pertama, calculate the market price. Market price itu harga aslinya ya. If a 10% discount is given on the market price of the sculpture before it is sold at a further discount of 8%, would the sales price still 533? Show your working clearly. Jadi untuk yang kedua itu, kan tadi kan di atas itu kan diskonnya 18%. Nah, kalau seandainya diskonnya itu dari harga awal tadi, misalnya kalian dapat di yang I itu harga awalnya ternyata $200 misalnya ya. Kalau seandainya dari $200 itu diskonnya itu kita kasih 10%, lalu dikasih diskon lagi sebesar 8%, apakah nanti hasilnya tetap akan menjadi $533? Show your working clearly. Ada yang mau ditanyain dulu nggak dari soal yang ini? Ini yang waktu itu, ini yang dulu Lose pernah sempat bilang diskon 50% plus 20% ya, yang kedua itu ya. Jadi 10% ditambah 8% gitu. Coba dikerjain dulu, nanti kalau di jalan ada yang bingung, pas lagi ngerjain ada yang bingung, silakan resend ya. Lose kasih waktu 7 menit deh. Silakan dimulai.
Iya, Gwen? Masa kalau yang bagian 2 itu, Mm-mm. jadi ya diskon 10%, di diskon 8% lagi. Yang di diskon 8% itu tapi setelah diskon 10% ya? Oke, langsung. Oke. Hmm, Edric, Edric, dengerin Lause dulu ya. 533 ini adalah harganya. Dia kan bilang di sini 533 itu after discount. Nah, kalau after discount itu artinya apa sih? Um, Felicia, ini enggak 82 ya. Karena dia udah di diskon 100%, berarti di diskon 10%, harga yang ini itu jadi 100% untuk langkah yang kedua. Oke, Kiara, good. Oke, Daryl juga udah betul. Um, Baron, ingat kalau diskon itu harusnya gimana kalau diskon? Yang lo selingkarin itu loh. Hmm, Aurel, bagian ini nih yang kurang tepat. Nanti coba dilihat ya jawaban teman-temannya ya. Au, salah pencet. 650. Oke, kita cek jawabannya ya. Nah, nomor 1, karena yang ditanya market price, berarti nanti persentasenya kebalik ya. Oh, wait. Pakai cara ini boleh nih. Jadi market price-nya itu kan harusnya karena diskon 18%. Ingat ya kalau kita ngitung ini original price-nya itu selalu 100%. Karena dia mengalami diskon itu mengurangi harga ya. Jadi kalian harus bedain kalau original price itu akan berkurang atau akan bertambah. Kalau dia di diskon, kalau dia mendapatkan untung, kalau dia kena loss. Nah, ini kalau di soal ini dia kan di diskon. Berarti berkurang 18%. Sehingga after diskonnya dia jadi 82%. Nah, karena yang ditanyanya original price atau market price di sini, maka kita bisa menggunakan pecahannya itu kebalik. Harusnya kan 82% kan? 82% itu harusnya 82 per 100. Nah, ini boleh kita pakai cara
dibalik pecahannya terus dikaliin sama harga yang after. Gitu. Paham nggak? Cara pertama kayak gini, jadi 650. Nah, lo lihat ada yang udah paham cara ini, ada yang belum. Nah, yang belum nggak apa-apa. Kalau kalian nggak paham caranya, kalian boleh tanya dulu, atau kalian bisa pakai cara yang satunya lagi. Kita coba lihat cara yang satunya ya. Nanti bagi yang masih bingung, boleh angkat tangan. Cara yang kedua kayak gini. Untuk soal nomor 1, kita udah tahu tadi after diskonnya itu kan 82% kan ya. 82% itu $533. Berarti kita cari 1%-nya. Pokoknya kalau kita mau cari yang berhubungan dengan persen, coba cari 1%-nya berapa. Ternyata 1%-nya itu adalah $6,5. Sehingga untuk cari 100%-nya, tinggal kita kaliin 100 aja 6,5 tadi. Jadi 100%-nya adalah 650. Terus, untuk soal yang kedua, kita mau cari, pertama kan dia didiskon 10%, artinya kita mau cari 90%-nya berapa. Tadi kita udah tahu 1%-nya adalah 6,5. Berarti 90%-nya, 6,5-nya kali 90, hasilnya 585. Selanjutnya 585-nya ini didiskon lagi sama 8%. Nah, jadi setelah yang diskon 10% tadi, yang ini, yang 585 ini menjadi 100%-nya. Jadi 585 sama dengan 100%, sehingga 5,85 itu 1% ya. Ini Daryl mungkin salah tulis. Ini adalah 1%-nya. Jadi 1%-nya itu 5,85. Nah, yang kita mau cari kan setelah diskon 8%. Kalau diskonnya 8%, berarti harga setelah diskonnya menjadi 100 dikurangin 8, yaitu 92. Jadi 5,85 tadi kita kaliin 92, jadinya 538,2. Sampai sini ada yang mau bertanya nggak cara yang ini? Atau pakai cara yang Nicholas tadi juga boleh. Untuk jawaban yang kedua, kan diskon 10%, berarti 90% dikali 650. Hasilnya 585. Selanjutnya 585-nya ini didiskon lagi sebesar 8%. Artinya yang kita bayar 92%. Jadi 585 dikali 92%, jadinya 538,20. Sampai situ gimana? Nah, bagi yang bisanya pakai cara perkalian, nggak bisa yang kayak cari 1% gitu, ingat, berarti kalau kalian cari original price atau market price, berarti kalian balik pecahannya. Kalau 82% yang kita mau cari, berarti kita balik jadi 100/82 ya. Ada yang mau bertanya? Iya, Niko. So kan tadi bilang besok tes boleh pakai kalkulator. Ini kan bilang mark price-nya sama dengan 100/82 kali 533. Jadi besok harus dicoret boleh sih? Apa udah 100/82-nya boleh dicoret? Boleh nggak usah dicoret apa masih harus dicoret? Oke. Oke, karena nggak ada yang bertanya, lo usah tutup ya. Lo usah tutup, lo usah lanjutkan soal yang kedua. Nah, soal yang kedua ini, soal yang lain, maksud lo ini soal keempat bukan kedua ya.
Nggak tahu deh, ada yang kerjain soal ini belum ya? Di 73 belum langsung masukin ke kelas courseware-nya. Ada 2 soal di sini ya. Dari buku kalian yang ada GST-nya nih. Waktu itu kan kita udah belajar yang tentang GST. Nah, kita coba kerjain lagi dengan soal yang berbeda. Jadi di sini Hairul orders one set meal at a restaurant which offers a 20% discount. There is a service charge of 10% and GST at 7%. Given that he pays for a total of 23.54, find the market price of the set meal. Nah, ingat di sini itu ada 3 kali persentase. Ada yang diskon, ada yang service charge, dan juga ada GST. Tetapi bukan berarti persentase itu kalian tambahkan ya. Kita udah bahas soal ini. Ingat ada 3 kali diskon. Yang pertama 3 kali persentase. Yang pertama kalian diskon dulu, habis itu dikasih service charge, terus harga yang dikasih pajak adalah harga setelah service charge, dan ternyata harga akhirnya itu 23,54. Berapakah harga awalnya? Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, the value of an investment portfolio decreased by 8% in 2010. Jadi, sebuah portofolio investasi itu berkurang sebanyak 8% pada tahun 2010. Nah, yang perlu kalian ingat adalah kalau dia ngomong berkurang 8% pada tahun 2010, berarti berkurang 8%-nya itu dari tahun sebelumnya, yaitu tahun 2009. Lalu di tahun 2011 harganya meningkat 5% dari, nah di sini ditulis jelas nih, 5%-nya ini dari tahun 2010. Tapi yang di kalimat pertama itu nggak dituliskan. Nah, kalian tetap harus tahu kalau decrease 8%-nya itu of its value in 2009, yang pertama ya. Jadi pada tahun 2010 itu dia berkurang 8% dari tahun 2009. Kalau yang tahun 2011 dia bertambah 5% dari tahun 2010. Given that the value of the portfolio at the end of 2011, harganya pada akhir tahun 2011 adalah $61.824. Find its original value. Tentukan harga awalnya. Dua-duanya yang ditanya adalah harga awal ya. Oke, Lose kasih waktu karena ini banyak soalnya. Lose kasih 10 menit. Silakan dikerjakan ya. Iya, Daryl. Ya, yang nomor 1 itu disuruhnya itu yang harga asli atau harga setelah diskon? Aku lupa. Kalau market price harga asli atau harga setelah? Boleh diulangi lagi nggak? Suara Lose putus-putus. Kalau market price harga asli atau harga setelah? Harga setelah diskon. No, market itu berarti harga asli ya. Oke, Lose. Makasih. Yang lain juga ya, ingat
market price itu berarti harga asli. Oke. Gak usah salah masukin kunci, kebalik, gak usah masukin kuncinya. Ezra, coba diingat lagi kalau yang 8% itu decrease ya. Grace bukan Ezra, sorry. Grace yang 8% itu decrease loh. Ezra. Um,
diskon, kerjain persentasenya satu persatu, Leon. Oke. Jangan kaget ya nanti kalau yang jawabannya udah betul tapi ternyata disalahin. Itu karena Lose salah masukin jawabannya ya, kebalik. Kiora, bagian yang ini dia kepisah satu-satu ya. Jadi Kiora mesti cari yang GST-nya sendiri, yang servisnya juga sendiri. Kalau yang bawah ini kan diskon. Bentar, yang ini udah betul. Harrison juga ini satu persatu ya kerjainnya. Beren jangan lupa ini tuh kalau di bahasa Inggris, walaupun tulisannya koma, sebenarnya artinya 61.000 ya. Ini 61.000. Ya. Oke, waktunya udah habis ya. Kita coba pakai dua cara. Cara yang pertama kayak Nicholas. Kalau Nicholas waktu itu jelasinnya di kelas kerjanya dari belakang, kata Nicholas. Jadi kita kerjain dari belakang, dari GST dulu. Kan GST ini yang harga yang tadi kan ini adalah setelah dia dikasih GST. Jadi kalau mau cari harga sebelum GST-nya, maka kita balik. Kan kita mau cari harga original kan? Maka kita balik 100/107. Kenapa 107? Yes, halo Lian. Oh, belum muncul ya? Bisa nggak? Iya, Lose. Oke, Lian. Iya, Lose. Gwen ada yang mau ditanyain? Enggak, oke. Lose tanya lagi. Menurut kalian, kenapa jadinya 107 yang bawahnya? Ada yang tahu nggak? Selain yang jawab ya, selain Nicholas. Ada yang tahu kenapa bawahnya 107? Ya, Michael? Karena tambah GST 7%. Iya, Jadi, GST itu membuat harganya makin mahal ya, Michael ya? Iya. Iya, thank you, Michael. Jadi, karena 23,54 itu adalah harga setelah GST, dan kita tahu kalau GST atau tax ya, GST itu PPN kalau di Indonesianya. PPN-nya itu membuat harga yang kita beli jadi tambah mahal. Makanya 100/107. Karena 100% ditambahin sama 7%. Jadinya 100/107 dikali sama harga afternya.
Nah, hasil perkaliannya itu adalah harga sebelum GST. Ini before GST, yang ini after GST. Nah, before GST ini sebetulnya merupakan harga yang kita dapat setelah service charge. Dan jadi urutannya itu kan harga asli. Harga asli, kita kasih diskon, terus kita kasih service charge, dikenakan service charge, lalu selanjutnya dikasih GST. Dapatlah harga akhir. Nah, jadi kita cari dulu harga sebelum GST. Harga sebelum GST itu adalah harga servis. Nanti harga sebelum servis adalah harga setelah diskon. Nah, harga sebelum diskon adalah harga aslinya. Jadi kita gerakannya kebalik ya. Nah, sekarang kita mau cari harga, ini adalah harga after service 22. Servisnya 10%. Berarti kita kaliin sama 100 per 110. Seperti yang dibilang Michael tadi, kalau tax itu menambah nilai yang kita bayar, sama servis juga membuat harga yang kita bayar menjadi lebih mahal. Makanya di sini jadinya 110. 22 kali 100 bagi 110 dapatnya 20 dolar jadinya. Jadi ini adalah harga sebelum servis. Atau dengan kata lain, harga sebelum servis itu adalah diskon. Jadi harga setelah diskonnya adalah 20. Ini after discount. Harga sebelumnya berarti kita kaliin sama 100 per 80. Nah, berbeda dengan service dan GST tadi, kalau diskon itu kita membuat harga yang kita beli menjadi lebih murah. Jadinya 100 dikurangi 20, 80. Makanya di sini 25. Ini cara yang pertama, boleh di-save dulu, boleh di-screenshot bagi yang butuh. Yang tadi belum bisa, yang belum paham, silakan di-screenshot dulu cara pertamanya. Atau yang mau tanya silakan angkat tangan ya. Yang mau bertanya boleh angkat tangan. Leon udah paham belum, Leon? Selin, Kiora, udah paham belum? Kalau belum paham boleh angkat tangan ya. Oke, karena tidak ada yang angkat tangan, langsung lanjut ke soal kedua ya. Soal kedua ini sama, kita kerjanya kebalik juga. Karena yang ditanya its original value. Sama kayak tadi ya. Ini after yang increase 5%. Kan yang terakhir adalah increase 5%. Maka kalau increase berarti kan dia bertambah kan. Jadi 61824 kita kali 100 per 105. Kenapa kebalik? Karena yang kita cari adalah original value-nya, maka kita balik. Hasilnya adalah 58.880. Lalu selanjutnya, di tahun 2009-nya itu kan ke 2010 dia decrease by 8%. Berarti pada tahun 2009 dia kita kalikan yang harga yang tadi, yang ini tadi yang 2010, kita kalikan dengan 100 per 92. Kenapa 92? Karena ya decrease. Kalau decrease kan dikurangin ya. Jadinya 64.000. Gimana? Ada yang mau bertanya? Harisan ada yang mau ditanyain nggak? Felicia, Harisan, Kiora, Daryl, Selin, Leon, Monica, Hermione, Beren, dan Aurel. Ada yang mau ditanyain nggak?
Oh, ada Ezra dan Chris juga. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan Chrisan ya. Gak ada? Oke, Harisan. Iya, Harisan. Gimana Harisan? Halo? Halo, halo, halo. Harisan gak ada suaranya. Boleh dicoba lagi Harisan? Gimana Harisan? Halo Losa, Dia mau ditanyain nggak? ada Losa. Kalau yang ke soal pertama aku pengen screenshot. Oh, oke. Oke Losa, thank you Losa. Lalu cara yang lain kalian juga bisa pakai caranya yang ditulis gue nih. Kalau Lause sih bakalan langsung, Felicia pakai cara langsung nggak ya? Nah, caranya Felicia. Ini ajarannya Lionel kelas 82 ya, kelas 72 ya. Kan kalau caranya Nicholas tadi kan dicari satu persatu kan? Dicari satu persatu. Nah, cara yang ini, yang dipakai Felicia, langsung dikalikan dengan semua yang persentase yang ada di sini. Kalau di sini Gwen tulisin dulu nih caranya kenapa bisa. Kalau Gwen tulisnya terstruktur, kenapa bisa jadi kayak gini? Ini Gwen tulis dengan terstruktur nih alasannya. Tapi kalau kalian mau cara cepat, pakai ini aja nggak apa-apa. Ini nggak masalah ya. Silakan digunakan yang mana yang menurut kalian lebih mudah. Yang penting kalian tahu 80-nya itu dari mana, 110-nya dari mana, 107-nya dari mana. Kalau kalian tahu, pasti kalian bisa ngerjain soal ini. Ada yang mau bertanya tentang cara yang cepatnya? Cara yang kayak Felicia tadi? Ini. Kalau nggak ada yang mau bertanya, Lose stop di sini aja tutornya. Lose juga lagi nggak enak badan sebenarnya. Jadi kalian pelajari lagi soal-soal yang ada di buku kalian ya. Ingat, Lose belum bahas tentang bruto, neto, dan tara A, gross, net, sama ter. Kalian coba pelajarin lagi gross, net, sama ternya ya. Kalau kalian mau latihan soal, coba cari di internet, ada banyak soal tentang gross, net, sama ter itu. Gross, net, sama ter. Lalu, jangan lupa juga saat kalian mengerjakan soal, perhatikan yang mana original value, yang mana kenaikan atau penurunannya. Kan kalau tadi kalau diskon itu dikurangin, kalau pajak ditambah, kalau service charge ditambah. Nah, sekarang saya coba tanya. Kalau bunga bank, kalau untuk tabungan, bunga bank menambah tabungan kita atau mengurangi tabungan kita untuk yang tabungan? Pilih menambah kalau hijau, pilih hijau kalau menambah, kalau merah mengurangi. Oke, agree ya, setuju ya jadi ya. Jadi kalau tabungan dikasih bunga itu menambah tabungan. Selanjutnya satu lagi. Dua lagi. Kalau investasi itu bunganya menambah investasi kita atau mengurangi investasi kita? Oke, menambah ya.
satu lagi. Kalau bunga kredit atau pinjam duit menambah utang kita atau mengurangi utang kita? Gwen kok pilih kuning? Oke. Ya, betul. Kalau kredit itu kan biasanya, coba deh kalian tanya sama mami kalian, papi kalian yang punya kartu kredit. Kan ada diskon, ada persen, ada bunganya kan. Nah, bunga kredit itu nanti akan menambah bayaran duit yang perlu kalian bayar. Jadi utang kalian jadi semakin banyak. Tapi di sini utang yang semakin banyak, duit kita semakin berkurang ya. Oke, sampai situ aja pertemuan kita hari ini. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan bertanya ya. Kalau tidak ada yang mau bertanya, boleh leave, Cai Chen. Oh, Nadine. Iya, Nadine.